Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap berada di rumah. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Miss Ayla akan menjelaskan mengenai manfaat dari energi sinar matahari, teman-teman ya. Oke, Miss Ayla akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan pengertian energi. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan sumber energi. Yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan manfaat dari sinar matahari. Dan yang terakhir, teman-teman mampu menjelaskan mengenai tanda tempo tinggi dan rendah. Oke, di sini Miss Ayla akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber energi ya. Teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi? Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya sumber energi itu apa ya? Sumber energi itu adalah sesuatu yang menghasilkan energi ya. Jadi sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi, teman-teman ya. Lalu apa saja sumber energi yang perlu kita ketahui? Di sini ada energi matahari, energi bunyi, energi kimia, energi listrik, dan yang terakhir energi gerak ya. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan Miss Ayla mengenai beberapa sumber dari energi tersebut. Oke? Energi matahari. Tentunya teman-teman tahu ya bahwasanya energi matahari ini adalah energi terbesar di bumi ya. Bahkan matahari ini mempunyai dua energi loh teman-teman. Ada panas dan ada juga cahaya. Nanti Miss Ayla akan jelaskan nih mengenai manfaat dari sinar matahari ya untuk makhluk hidup ya, bagi manusia, hewan, tumbuhan maupun alam. Manfaat energi matahari bagi manusia ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu manfaat energi matahari bagi manusia itu apa saja? Ya, oke, sekarang Miss Ayla akan menyebutkan beberapa manfaat energi matahari bagi manusia. Ya, dapat mengeringkan benda basah teman-teman ya. Seperti apa? Seperti baju, celana, rok, maupun sepatu ya. Lalu dapat menjemur ikan asin ya, dapat menjemur kerupuk juga nih teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Ada juga dapat membentuk pembuatan garam teman-teman ya. Jadi energi panas dari matahari ini dapat menguapkan air laut yang ada di tambak garam teman-teman. Kemudian air laut akan mengkristal yaitu menjadi garam. Jadi proses pembuatan garam itu seperti yang tadi Miss Ayla jelaskan ya. Lalu ada juga untuk kesehatan tulang. Nah, energi cahaya dari matahari dapat merubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D teman-teman ya. Yang berguna untuk apa? Yaitu untuk kesehatan tulang ya. Lalu selanjutnya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi teman-teman, energi listrik yang berasal dari PLTS ini dapat digunakan untuk energi alternatif ya, yaitu pengganti sumber energi yang berbahan bakar fosil teman-teman ya.
Dan yang terakhir yaitu sebagai penghangat tubuh. Nah, energi panas dari matahari yaitu bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi ya, suhu tubuh pada bayi itu mudah mengalami perubahan teman-teman. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Selanjutnya, Miss Ayla akan menjelaskan manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan ya. Jadi teman-teman, bahwasannya energi cahaya dari matahari itu dapat membantu proses pertumbuhan tumbuhan ya. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari itu lebih maksimal teman-teman ya dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya, sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau dan tumbuh subur ya. Nah, energi cahaya dari matahari juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan ya. Jadi daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi dari tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Manfaat energi matahari bagi hewan ya. Nah, teman-teman, bahwasanya energi cahaya dari matahari itu bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Jadi bukan hanya manusia saja, hewan pun butuh vitamin D ya. Nah, vitamin D dari matahari ini berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan teman-teman secara alami ya. Nah, energi panas dari matahari yaitu bermanfaat sebagai penghangat tubuh hewan. Misalnya buaya ya. Buaya itu menghangatkan tubuhnya dengan berjemur teman-teman ya. Panas dari matahari itu berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya untuk bertahan hidup ya. Energi cahaya dari matahari ini bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan teman-teman. Misalnya ayam mencari makan pada pagi dan siang hari, sebab pada malam hari penglihatannya agak berkurang karena kurangnya cahaya. Selanjutnya, Miss Ayla akan menjelaskan manfaat sumber energi matahari bagi alam. Teman-teman sudah tahu manfaatnya apa saja? Oke, di sini Miss Ayla akan jelaskan manfaat dari sumber matahari bagi alam ya. Nah, teman-teman, bahwasanya energi cahaya dari matahari ini dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Ya, daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang teman-teman. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap ya. Nah, teman-teman, energi panas dari matahari ini dapat menjadi penghangat suhu bumi. Ya, jadi daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Ya, ternyata teman-teman, panas dari matahari ini yang sampai ke bumi itu dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan teman-teman. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Selanjutnya, Miss Ayla akan menjelaskan mengenai energi bunyi ya. Oke, tadi Miss sudah membahas mengenai energi matahari dan sekarang Miss Ayla akan melanjutkan membahas mengenai sumber energi bunyi. Oke, energi bunyi yaitu merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar teman-teman. Bunyi kemudian merambat melalui perantara udara. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Oke, sekarang teman-teman silakan perhatikan contoh dari benda yang menghasilkan bunyi. Di sini ada 3 alat musik ya teman-teman. Yang pertama drum, yang kedua seruling, dan yang ketiga yaitu gitar ya. Jadi teman-teman, alat musik drum itu dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul ya. Seruling dapat menghasilkan bunyi ketika ditiup ya. Dan yang ketiga, gitar dapat menghasilkan bunyi ketika dipetik. Selanjutnya yaitu energi kimia.
Nah, teman-teman, energi kimia adalah energi yang tersimpan dari bahan-bahan kimia, ya. Contohnya di sini yaitu ada makanan, ada baterai, dan juga ada aki, ya. Nah, teman-teman tahu tidak bahwasanya tubuh kita juga membutuhkan sumber energi kimia loh, yang berasal dari nasi, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik, teman-teman. Nah, energi listrik ini menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Salah satu manfaat energi listrik adalah menerangi rumah pada malam hari. Nanti Miss Ella akan menyebutkan beberapa contoh energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Di antaranya yaitu ada magicom, setrika, AC, televisi, kipas angin, dan juga komputer. Energi gerak. Nah, energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari angin dan air yang mengalir, teman-teman. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula besaran energi yang dihasilkan. Sebuah kapal dan kincir angin adalah contoh benda yang digerakkan oleh angin. Baik, teman-teman, selanjutnya Miss Ayla akan menjelaskan mengenai urutan nada dalam musik, ya. Jadi silakan teman-teman lihat gambar yang Miss Ayla berikan pada video ini, ya. Jadi teman-teman, semakin kanan nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri nada semakin rendah, ya. Jadi teman-teman, nada bertitik di bawah maka nada rendah. Jika nada tidak bertitik disebut nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Tempo. Nah, teman-teman, tempo di sini adalah ukuran kecepatan birama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang akan dinyanyikan, ya. Jadi tempo lagu dapat dibagi menjadi 3 macam, teman-teman, ya. Ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Oke, di sini ada tempo tangga nada, ya. Silakan teman-teman perhatikan tempo-temponya, ya. Setelah itu silakan teman-teman dengarkan lagu kupu-kupu yang lucu yang Miss Ayla putarkan pada video ini.
teman-teman, Miss Ella cukupkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang sudah Miss Ella jelaskan. Tetap semangat, belajar yang rajin. Miss Ella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.